Bapak Wakil Ketua MPR yang kami hormati, pertama kami mengucapkan terima kasih dalam caranya atas perkenan Anda untuk hadir dalam pertemuan hari ini pada awal hari pertama bulan puasa. Dan kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Tentu, tapi terima kasih Anda berkenan hadir di sini. Begini Bapak Ketua MPR, kami sangat prihatin atas peristiwa tragedi yang istilah kami selalu sebut tragedi 13 dan 14 Mei 2018. Nah, kami sebagai rakyat Indonesia yang Anda wakili di MPR ingin bertanya kepada Bapak, bagaimana arahan Anda dan pendapat Anda mengenai tragedi 13-14 Mei? Ya, Pak Jasprana, terima kasih untuk mengundang saya kembali hadir di sini. Dan mudah-mudahan tidak keliru-mologi. Jadi ini adalah peristiwa yang sangat buat kita prihatin, bersedih, berduka, dan sekaligus mengutuki. Kita mengutuk terorisme, kita bersedih dan berduka karena terulang kembali dan jatuh korban dari pihak-pihak yang tidak berdosa dan tidak bersalah. Orang mau ke gereja, beribadah, orang di kantornya, tidak terkait dengan permasalahan yang dihubungkan dengan, apalagi bila itu kemudian ada yang menghubung-hubungannya dengan jihad. Yun sewu, kalau kemudian itu dikaitkan dengan jihad, maka jihad itu adalah terminologi agama. Dalam konteks agama Islam, jihad itu juga ada etikanya. Jihad itu berlaku di daerah di mana ada yang disebut sebagai peperangan. Atau negara Islam atau kawasan dijajah. Nah, kita kan di Indonesia. Indonesia tidak ada peperangan. Indonesia ini adalah negeri yang mayoritas mutlak penduduknya beragama Islam sejak dari dulu, dijajahnya di mana. Karenanya istilah mereka, Darul Harbi, kawasan atau negara perang, itu tidak benar. Karena kita dan para ulama dahulu sudah menyepakati Indonesia bukanlah Darul Harbi, bukan kawasan perang. Tapi Darussalam, kawasan damai. Tapi Darul Syahadah, kawasan kesaksian, di mana kita memberikan kesaksian sebagai warga bangsa Indonesia yang baik. Termasuk juga Darul Ahdi, kawasan atau negara kesepakatan. Kita menghadirkan Indonesia ini bersepakat. Para ulama-ulama Islam di Indonesia, baik itu yang dari NU, dari Muhammadiyah, dari Persis, dari PUI, maupun juga dari Partai Islam, ada waktu dari Syarikat Islam, ada Partai Islam Indonesia, ada Partai Masyumi, bersepakat dengan tokoh-tokoh bangsa yang lainnya, ada yang dari tokoh-tokoh nasional, dari partai nasional maupun non-partai, ada Bung Karno, ada Bung Hatta, ada Muhammad Yamin, ada Mr. Ahmad Subarjo, ada juga dari non-muslim seperti Mr. Amar Ramis. Mereka semuanya para tokoh bangsa ini bersepakat memerdekakan Indonesia. Itulah yang kemudian disebut di dalam kesepakatan tanggal 22 Juni tahun 45 yang kemudian menjadi Piagam Jakarta, menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar. Jadi Indonesia kita ini bukan Darul Harbi, tempat orang berjihad seperti misalnya mungkin di Palestina, di Israel. Itu pun kalaupun dalam konteks Islam yang namanya jihad itu tetap saja ada etikanya. Rasulullah memberikan sebuah penjelasan dan itu nanti menjadi kesepakatan di kalangan para ahli fikih Islam, ahli hukum Islam, yaitu tidak boleh membunuh anak, tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh membunuh orang tua, tidak boleh membunuh atau merusak rumah ibadah, gereja, dan lain sebagainya, tidak boleh memotong pohon-pohonan, tidak boleh merusak mata air. Etikanya sangat jelas. Lah yang kejadian di Surabaya dan berikutnya kan mengerikan, Bapak. Ada anak-anak di bawah, kemudian korbannya pun orang yang tidak tahu menahu, itu pun di gereja, itu tempat ibadah, tempat orang. Dan paling utama adalah Indonesia bukan kawasan perang. Kenapa kemudian mereka seandainya benar mereka membawa terminologi jihad itu. Tapi saya sepakat dengan yang disampaikan oleh para tokoh-tokoh Indonesia, termasuk Pak Jokowi, termasuk Pak Kapolri, termasuk tokoh-tokoh agama, termasuk yang non-muslim sekalipun, mereka menegaskan bahwa terorisme tidak terkait dengan agama apapun. Karenanya jangan ada yang membawa-bawa dan atau mengkait-kaitkan dengan agama apapun. Karena agama justru menjadi korban terbesar daripada terorisme. Korban terbesar karena dengan adanya terorisme ini maka orang menjadi salah paham tentang agama.
Orang menuduh orang beragama. Sampai kejadian kan Pak, ada, mohon maaf, ada seorang santri baru pulang dari pesantrennya. Ini kalau puasa begini kan pulang kampung nih para santri dari pesantren libur, kemudian santrinya pulang ke tempat masing-masing. Nah, tentu santri, namanya juga santri, pasti mungkin bawa tas, mungkin ada yang bawa kardus. Nah itu kemudian karena kondisi yang lagi panas kayak begini, kemudian dilakukan penggeledahan yang sangat-sangat mengerikan. Ada seorang wanita hanya karena dia bercadar, dia naik bus diturunkan. Kata si sopirnya karena sudah tidak muat. Loh kalau tidak muat kan sejak naik kan nggak dinaikkan Bapak. Ini sudah naik kok udah di atas. Dan ternyata bukannya tidak muat. Ketakutan-ketakutan tadi kan menghadirkan teror kepada agama, kepada umat beragama. Dan kemudian yang harus juga diingat bahwa kita semuanya menolak terorisme dalam segala bentuknya. Dan tanpa kompromi dan karenanya jangan mengkait-kaitkan dengan sesuatu yang akan menghadirkan teror yang lain. Karena yang menjadi korban terbesar daripada kampanye anti terorisme ini juga adalah agama dan beragama. Padahal teror terbesar di dunia ini sama sekali tidak terkait dengan agama. Kita pasti ingat perang pertama dan perang kedua, Pak. Itu tidak ada kaitannya dengan agama. Korbannya puluhan juta orang, antar negara berancur-ancuran. Kemudian misalnya kita lihat bagaimana hancurnya Irak, bagaimana hancurnya Syria, bagaimana lagi-lagi itu di balik itu ada kepentingan di luar kepentingan daripada agama. Nah, yang paling utama adalah hadirnya Zionis teroris Israel yang melakukan melalui terorismenya Hagana waktu itu dan kemudian menjarah tanah Palestina, kemudian menjajah Palestina dan terus sampai hari ini pun mereka terus saja melakukan kejahatan teror kepada warga Palestina. Jumlahnya sudah jutaan. Jadi saya ingin mengatakan sekali lagi ya. Waktu tanggal 14 Mei itu 55 korban jiwa di jalur Gaza. Itu yang meninggal. Demo mereka yang kembali. Nah ini juga menjadi bagian yang unik. Karena dalam peristiwa tanggal 13 Mei itu ada pengakuan dari ISIS. ISIS mengklaim bahwa mereka bertanggung jawab atas peledakan bom-bom di Surabaya. Yang menjadi aneh adalah dulu Hillary Clinton pernah mengatakan bahwa ISIS itu juga dibuat oleh Amerika Serikat bersama dengan Israel dan bersama dengan Inggris, kata Hillary Clinton. Nah, kemudian tanggal 14 Mei itu adalah hari di mana Donald Trump melaksanakan keputusan sepihaknya mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem. Jadi yang kemudian terjadi adalah masalah yang pemindahan ini kan ditolak oleh mayoritas warga dunia, Pak. Pernah ada sidang Dewan Keamanan PBB. 14 dari 15 anggota menolak keputusan sepihak Donald Trump. Kemudian dibawa ke sidang umum PBB. Dari 193 anggota PBB, 128-nya menolak. Yang menyetujui hanya belasan saja. Jadi, nah penolakan internasional itu nanti berlanjut sampai menjelang tanggal 14. Tanggal 13 terjadilah bom di Surabaya. Dan dunia heboh dengan bom di Surabaya. Kita semuanya mengutuk sekali lagi bom yang ada di Surabaya itu. Tapi dampak daripada ini memang kemudian terjadilah orang tidak lagi bicarakan tentang masalah pemindahan kedutaan besar dan atau pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel, tapi semuanya ramai bicara tentang jadi ISIS berhasil mengalihkan isu dari Yerusalem ke Surabaya. Menurut Bapak ada kaitannya ini? Kalau kita apa pentingnya ISIS kemudian menyatakan dia bertanggung jawab, padahal entah bertanggung jawab atau tidak kita tidak tahu. Tapi yang jelas bahwa ISIS menyerang mana saja, Pak. ISIS itu menyerang Israel, menyerang Syria, menyerang Jordania, menyerang Irak, menyerang Yaman, menyerang Prancis, menyerang Inggris, menyerang Amerika Serikat, menyerang Filipina, menyerang Indonesia. Tapi ISIS tidak pernah menyerang Israel. Kalau mereka katanya membela umat Islam, kalau katanya betul, kan harusnya mereka membela yang di Gaza, membela Palestina, membela Masjidil Aqsa di Yerusalem. Ya. Tapi sama sekali tidak pernah dilakukan. Pertanyaan Anda sangat logis itu. Ya Pak, jadi jelas bahwa
Anda mewakili pemerintah di sini ya? Itu Saya mewakili apa ya? Saya mewakili diri saya, Pak. Iya, Gitu. iya, iya. Tapi saya di MPR tegas kalau merujuk pada Undang-Undang Dasar, pembukaannya maupun Pancasilanya maupun juga pasal-pasal Undang-Undang Dasar jelas Indonesia menolak terorisme. Indonesia adalah bukan negara perang, Indonesia adalah bukan darul harbi, Indonesia adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah sebuah negara yang diwariskan oleh para pendahulu kita, baik itu para ulama kita, para politisi Islam kita, para pimpinan ormas kita, bersama dengan tokoh-tokoh bangsa yang lain, dari yang muslim maupun non-muslim, termasuk Amaramis, termasuk tokoh-tokoh dari beragam suku yang ada di Indonesia. Inilah Indonesia kita yang harus kita jaga. Karenanya kita mengajak seluruh pihak, mari bersatu padu melawan terorisme, membuktikan bahwa Indonesia kita tetap akan bisa eksis bila kita bersama-sama, dan karenanya jangan dipanas-panasi dan atau dilakukan sebuah framing seolah-olah ini terkait dengan agama tertentu, dan kemudian karenanya agama ini yang harus distigmatisasi, umat beragamanya hanya karena kalau misalnya ada yang mengatakan berjenggot itu ciri teroris pakai jenggot. Ya saya harus katakan, di antara pahlawan bangsa yang mendirikan Indonesia itu jenggotnya malah lebih panjang dari kita semuanya. Haji Agus Salim misalnya, itu jenggotnya panjang sekali. Salah satu daripada jenderal besar di Indonesia, salah satu daripada jenderal di Indonesia adalah Jenderal Gatot Subroto. Berjenggot juga itu, padahal namanya sekarang menjadi nama aja. Ada yang mengatakan bahwa takbir adalah ciri teroris. Takbir, Allahu Akbar. Lah, bagaimana jadi teroris? Dulu yang namanya Bung Tomo ketika menyelamatkan Belanda, itu akan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka. Kalau cadar atau berjilbab, itu adalah pilihan berpakaian menutup aurat dalam ajaran agama Islam yang sejak dari dulu sudah menjadi bagian dari ajaran agama, ajarannya Rasulullah, dan tidak terkait dengan terorisme. Karena ya teror bisa, tadi dalam konteks teror perang dunia pertama dan kedua, apa ada yang pakai cadar? Ada yang pakai? Nggak ada tuh yang mereka melakukan teror seluruh dunia. Jadi terorisme tidak terkait dengan pakaiannya seperti apa, berjenggot atau tidak berjenggot, kemudian pakai takbir atau tidak takbir. Terorisme adalah terorisme yang kita semuanya menentangnya, kita semuanya mengutukinya, dan mari bersama-sama menghindarkan diri menjadi teroris. Terima kasih Bapak, ya kami sudah jelas arahnya. Jadi kita tidak ada kompromi, tidak ada toleransi. Ya, kita harus bersatu padu menanggulangi terorisme dengan cara yang tidak menghadirkan teror. Karenanya penting ada undang-undang, karenanya penting juga tetap menghadirkan komitmen menegakkan hukum yang seadil-adilnya, dan menghormati hak asasi manusia tetap dipentingkan, karena kita adalah negara demokrasi yang menerima hak asasi manusia. Tapi hak asasi manusia bukan berarti kemudian kita bebas menteror orang lain. Hak asasi manusia bukan berarti kita bebas kemudian melakukan tindakan melanggar hukum. Tidak, hak asasi manusia ada aturannya. Dan mari kita selamat bersama-sama hidup rukun, damai di negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih.